Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Ada satu permintaan agar saya menjelaskan dan memberikan pencerahan tentang kaum muslimin siapapun di antara kita yang senang duduk di masjid. Akan tetapi terkadang membicarakan tentang hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan masjid, dan juga yang dibicarakan bukan sama sekali hal-hal yang mengapa dia terdorong ke masjid. Intinya yang dibicarakan adalah tentang duniawi. Nah, perlu kita bersama-sama renungkan terlebih dahulu bahwa duduk di masjid itu amat sangat baik. Duduk di masjid jika diniati i'tikaf maka mengalir pahala sepanjang dia berada di masjid. Artinya berada di masjid itu harus kita dukung. Semoga Allah memampukan saya dan kita semuanya. Dan kerasan di masjid itu adalah bagian dari tanda keimanan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa saksikan kalau dia adalah orang beriman. Siapa? Orang-orang yang rajin dan selalu duduk di masjid. Jadi ini adalah baik. Namun jika ada yang kurang baik, apa itu? Pembicaraan tentang hal-hal yang tidak terkait di masjid dengan masjid, dan juga hal-hal yang tidak menjadi motivasi kenapa beliau terdorong ke masjid, yaitu pembicaraan tentang dunia. Mungkin yang dibicarakan kerjaan, kebunnya kah, hasil pertaniannya kah, perdagangannya kah, atau politik bahkan. Juga terkadang menjadi konsumsi yang luar biasa masif di masjid. Bagaimana? Nah, perlu kita renungkan. Ada seorang alim yang memberikan keterkaitan erat tentang firman Allah Subhanahu wa taala dengan satu riwayat yang diutarakan oleh seorang alim. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka kamu jangan menyembah seorang pun, siapapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kemudian dirangkai, ditarik benang merah dengan satu riwayat yang mungkin mudah-mudahan ini menggetarkan hati kita. Kemudian getaran hati itu menjadikan ketidakmampuan lisan ini berbicara tentang duniawi saat kita berada di masjid. Allahumma amin. Riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannam." Kelak di hari kiamat itu ada satu makhluk yang akan muncul dari neraka jahanam. Semacam monster. Ismuhu Khuraisyun. Namanya Khuraisy. Nah, Khuraisy itu min waladil aqrabi, keturunan kalajengking. Bertaring, capit tajam, tentu senjata andalannya adalah ekornya yang ada jarumnya lalu beracun. Nah, seperti apa bentuknya? Tuluhu ma bainas sama'i wal ard. Panjangnya itu, tingginya itu antara langit dan bumi. Wa arduhu minal masyriqi ilal maghrib. Sementara besarnya itu arah timur sampai arah barat penuh. Ketika makhluk bernama Quraisy ini bertemu dengan malaikat Jibril, fayaqulu Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril kemudian bertanya, "Ya Quraisy, wahai Quraisy, ila aina tadhhabu wa liman tatlubu?" Kamu hendak kemana dan siapa yang kau cari? Fayaqulu, maka Quraisy menjawab, khamsatu nafarin, aku akan mencari 5 golongan.
Siapa saja mereka? Al-awwalu tarikus sholah, yang kucari pertama adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia ngaku seorang mukmin, dia berikrar sebagai muslim, bersyahadat, namun dia tidak mau sholat, meninggalkan sholat. Padahal ada waktu, kesempatan, padahal ada penutup aurat. Semua syarat terpenuhi, air untuk bersuci ada, tapi dia tidak mau sholat. Yang kedua, wathani mani'uz zakat. Yang kedua yang kucari adalah orang yang ogah membayar zakat. Kira-kira macam Sa'labah kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini tentu tidak sedikit Sa'labah kekinian, yang mereka sebetulnya sudah haul, sudah sampai pada nisabnya, tapi enggan untuk membayarnya. Wathalithu, yang ketiga, akul walidain. Yang ketiga yang kucari adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Mungkin macam Alqamah kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya saat ini juga banyak Alqamah kekinian. Yang keempat, warabi usyaribul khamr. Yang keempat adalah orang yang mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, pengguna, pemakai, pecandu narkoba. Wal khamis, yang kelima yang kucari, aku sebel sama dia, al mutakallimu, orang yang ngobrol, orang yang kuongko fil masjid, di dalam masjid, tapi fi kalamid dunya, bi kalamid dunya, dia ngobrolnya tentang urusan dunia. Tentang urusan dunia, bukan tentang makmurnya masjid, bukan tentang aktivitas masjid, bukan tentang akhirat. Ada seorang alim yang menyebut bahwa masjid itu pintu menuju akhirat, bukan pintu menuju surga, meskipun ada di dunia. Mau diapain mereka ini? Tentu akan digigit dengan taring si Quraisy, dicabik dengan capitnya yang tajam, tentu akan disengat. Besarnya langit antara barat timur, tingginya langit dan bumi. Naudzubillah min dzalik. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dari 5 golongan ini. Kita terhindar. Allahumma amin. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka terus semangat, banyak-banyak duduk di masjid, tapi stop. Jangan dimampukan, jangan diberi kesempatan lisan ini berbicara tentang dunia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.